perubahan perilaku apa yang terjadi ketika manusia ini di era sosial media? Banyak orang juga yang tidak mau mengakui gitu loh, bahwa muncul satu istilah yang disebut dengan social judgment. Bahaya social judgment di sini adalah kebahagiaan kita jadi kebergantungan dengan orang lain untuk membuat kita bahagia. Alih-alih apa? Saya mau membagikan kebahagiaan saya kepada halayak ramai gitu loh. Oke. Tapi kenyataannya apa? Tapi kenyataannya yang membuat kita bahagia itu adalah bukan kita berduanya, tapi kebahagiaan yang kita share dan terus di like orang, terus dikasih respons positif sama orang lain, baru kita bahagia gitu loh. Hubungannya dengan sosial media adalah apapun yang kita lihat, yang kita scroll, kenyataannya semua gambar yang kita lihat, semua suara yang kita dengar itu akan terdengar dan terlihat oleh apa? Oleh our unconsciousness, oleh alam bawah sadar kita, yang pada akhirnya akan men-trigger perilaku kita. Yo hey Hike Lover, kembali bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Kali ini saya ditemani oleh anak muda yang luar biasa, Petra Budi Karunia. Halo. Petra Budi Karunia ini bekerja di perusahaan nasional yang bergelut di online platform. Sebagai apa Pak di situ, Pet? Sebagai Head of Engineering. Wah, apa itu, Pet? Intinya yang paling bertanggung jawab terhadap software development di bisnisnya. Nah, gini Pet, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang sosial media. Mengapa saya pribadi memilih kamu sebagai narasumber di sini? Karena pertama, dulu kita pernah bekerja sama, kamu, saya dan Indrawan pada waktu itu kita membuat sosial media sendiri. Ya, sosial media itu kita namakan dulu Holneck, Holy Connection. Dan ketika bicara sosial media, dan saya yakin kamu orang yang tepat kali ini. Nah, gini Pet, judul kita sangat menarik saat ini. Jadi obrolan kita akan seputar tentang media sosial, psikologi dan neuroscience. Oke ya. Jadi tentang itu kita akan bahas. Bisa ya Pat ya? Insya Allah. Oke, ini kita akan masuk dalam pertanyaan pertama. Apa sih definisi dari sosial media itu, Pat? Jadi sosial media, kita kalau mendengar kata media ini kan adalah sesuatu yang umum sekali ya. Tapi sebenarnya untuk konteks sosial media, kata ini tuh muncul untuk mengacu kepada sebuah konsep di mana teknologi sebagai media untuk pertukaran ide. Melalui apa? Melalui community yang dibangun di sana, virtual community istilahnya gitu loh. Jadi kalau cara konvensional itu kan kalau kita mau tukar ide, caranya gimana? Caranya kita meeting. Caranya kita ketemu nih sama komunitas kita, sama orang-orang yang punya pemikiran yang sama kayak kita. Nah, sekarang siapapun bisa ngobrol sama siapapun, bahkan ngobrol sama orang yang nggak dikenal sekalipun. Nah, itulah yang disebut dengan sosial media. Itu. Kalau email bisa masuk sosial media nggak itu? Email sebenarnya tidak sih. Tidak ya. Email itu tidak sosial media sih. Ya, karena email itu lebih ke arah, itu kan naturnya kan mirip kayak ini ya, mirip kayak SMS kan. Kita ngirim gitu kan, terus nanti si orangnya bakal ngirim balas ke kita message yang memang sesuai dengan apa yang kita tanyakan gitu loh. Kalau sosial media itu lebih, ruang geraknya itu lebih ke publik gitu ya. Lebih ke publik, lebih dinamik gitu loh. Jadi tidak sekaku email gitu. Nah, soal sosial media nih masih. Perubahan perilaku apa yang terjadi ketika manusia ini di era sosial media? Ada nggak perubahan perilaku yang terjadi di situ? Jelas ada sekali perubahan perilaku. Misalnya sebagai contoh, hal yang paling terlihat, meskipun saya tahu banyak orang juga yang tidak mau mengakui gitu loh, bahwa muncul satu istilah yang disebut dengan social judgment. Nah, di mana bahaya social judgment di sini adalah kebahagiaan kita jadi tergantung, kita jadi kebergantungan dengan orang lain untuk membuat kita bahagia. Misalnya sebagai contoh nih ya, sebagai contoh nih, saya lagi sama pacar saya nih, ceritanya nih lagi ngedate gitu kan di sebuah restoran, kita kan bahagia nih ceritanya nih. Tapi kenyataannya yang dilakukan oleh banyak pasangan yaitu apa? Yaitu foto kebahagiaannya berdua gitu kan. Alih-alih apa? Saya mau membagikan kebahagiaan saya kepada halayak ramai gitu loh. Tapi kenyataannya apa? Tapi kenyataannya yang membuat kita bahagia itu adalah
bukan kita berduanya, tapi kebahagiaan yang kita share dan terus di like orang, terus dikasih respons positif sama orang lain, baru kita bahagia gitu loh. Tapi kalau nggak dapat respon tersebut, apakah kita masih bahagia gitu loh? Nah, jadi tanpa manusia sadari, sekarang kita jadi dependent, kita jadi kebergantungan dengan judgement dari masyarakat gitu loh. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi bahagia cukup dengan kita berdua aja gitu loh. Kebahagiaan tergantung like ya. Iya, tergantung like. Itu kan hal yang sangat buruk sekali gitu loh. Nah, di mana di sana perilaku bakal berubah, perilaku manusia gitu loh. Kita ngelihat banyak orang yang arisan, banyak orang yang makan bareng-bareng sama keluarga. Tapi apa? Tapi mereka semua itu kenyataannya itu tidak saling terkoneksi. Mereka tuh nggak bahagia sebenarnya. Mereka membutuhkan orang lain untuk membuat mereka tuh bahagia gitu loh. Nah, itu salah satu perubahan perilaku. Ya, tapi masih banyak yang lainnya juga. Misalnya seperti ketika kalau ada yang pernah dengar istilah priming. Kalau di psychology itu ada istilah namanya priming. Nah, apa itu priming? Nah, biar seru, saya mau bercerita mengenai eksperimen yang pernah dilakukan oleh seorang psikolog. Namanya itu adalah Amos Tversky dan Daniel Kahneman. Di mana eksperimennya itu seperti ini. Oke. Suatu hari, mungkin Mas Yunus sering lihat atau tahu konsep warung kejujuran. Iya tahu. Iya tahu ya, warung kejujuran. Oke. Di mana kita ambil makanannya sendiri, gitu kan? Kita bayar sendiri sesuai dengan yang tertera di sana. Nah, suatu hari di satu building ada satu warung kejujuran. Oke. Di mana warung kejujuran itu setiap bulannya itu selalu rugi. Pasti rugi gitu, selalu rugi. Dan secara statistik itu ada rata-ratanya. Oke, 30% setiap bulan itu selalu rugi 30%. Oke, tapi mungkin karena yang punyanya itu udah oke, jadi nggak masalah karena memang mau berbuat baik juga. Nah, akhirnya waktu itu si Daniel Kahneman dan Amos Tversky ini dia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen di mana, letak tempat untuk kita itu ngasih uangnya, masukin uangnya, di depannya itu ada tembok. Temboknya itu dikasih poster. Dikasih poster apa? Dikasih poster gambar muka orang. Gambar muka orang yang ada matanya lagi ngeliat gini. Nah, lucunya apa coba? Lucunya adalah di bulan di mana poster itu dipasang, lucunya kerugiannya jadi dikit banget. Bisa gitu ya, Pak? Bisa gitu. Padahal orang yang ngasih uang itu padahal ya peduli amat sama poster itu, bener gak sih? Iya, betul. Peduli amat kan. Tapi kenyataannya ada perilaku yang berubah gitu loh. Karena apa? Poster tersebut memang tidak tercapture oleh kesadaran kita, oleh alam sadar kita, tapi tercapture oleh alam bawah sadar kita, oleh unconsciousness kita istilahnya kalau di psychology. Nah, ini adalah disebut dengan priming. Di mana pada saat itu akhirnya Amos Tversky, mungkin ini kebetulan gitu loh. Untuk membuktikan bahwa ini tuh memang satu penelitian yang sah, satu hasil yang sah, maka posternya coba diganti oleh poster lain yang nggak ada hubungannya dengan mata. Ngeliatin gitu, ngawasin yang gak ada hubungannya. Ternyata apa? Kerugiannya balik lagi kayak awal. Terus mungkin kebetulan ganti lagi sama poster yang lain sama manusia lagi ngeliat lagi. Kerugiannya jadi kecil lagi. Ini namanya priming. Nah, hubungannya dengan sosial media adalah apapun yang kita lihat, yang kita scroll, mungkin secara alam sadar kita, ini gak akan berpengaruh. Oh, ini ada post-post negatif, gak akan berpengaruh. Kenyataannya, semua gambar yang kita lihat, semua suara yang kita dengar, itu akan terdengar dan terlihat oleh apa? Oleh our unconsciousness, oleh alam bawah sadar kita, yang pada akhirnya akan men-trigger perilaku kita. Berdampak. Kita nggak bisa, gua nggak akan terpengaruh kok, nggak apa-apa gini, nggak bisa. Kalian bisa ngontrol, kalian punya consciousness, tapi manusia tidak bisa mengontrol unconsciousness-nya. Itu hal yang sangat sulit gitu loh. Nah, jadi tanpa kita sadari, hidup kita dibentuk seseram itu, dibentuk oleh sosial media. Jadi siapa yang kita follow itu matters. Siapa yang kita follow itu penting. Iya, betul. Itu. Oke, Pat, lanjut ya. Ini peluang apa ya, Pat, di sosial media nih? Peluang apa yang terbuka dengan hadirnya sosial media? Oke. Peluang apa yang terbuka ya? Sekarang gini deh. Kalau kita get back in time nih ke 10 tahun yang lalu misalnya, di mana saya ingat pernah pingin punya satu usaha jual makanan gitu kan. Yang harus dipikirin apa sih? Tempatnya harus strategis. Betul. Kenyataannya apa? Kalau kita mau tempat yang strategis, itu membutuhkan uang yang banyak. Iya, betul. Semakin strategis, semakin banyak. Karena kenapa tempat strategis penting? Karena gini, kita jualan ke orang yang ngelewat di tempat tersebut. Iya.
Oke, nah dengan adanya online platform seperti sosial media ini, di mana tempat itu udah virtual, udah lagi nggak ada yang disebut dengan space, ruang itu ya virtual room sekarang, bukan physical room lagi gitu loh, virtual room. Artinya adalah kita nggak usah bayar mahal-mahal lagi untuk menyewa tempat yang strategis, karena semua orang bisa membuat tempat yang strategis, tergantung kreativitas yang mereka tuh miliki. Oke. Nah seperti itu. Nah, salah satu hal yang pada akhirnya itu berhubungan dengan membuat tempat yang strategis ini, pada akhirnya pasti kalau ngomongin soal sosial media, salah satu peluang yang dapat kita ciptakan adalah kita membuat yang disebut dengan branding. Oke? Apa itu branding? Gitu loh. Nah, kalau yang paling gampang tuh gini deh. Mungkin kita kalau dengar branding, oh itu marketing segala macam. Kesannya itu cuma berhubungan sama marketing. Kenyataannya itu tidak. Saya mau ngambil contoh. Oke. Ada yang disebut dengan intensi, ada yang disebut dengan persepsi. Ini dua hal yang harus di-manage. Misalnya nih, ada orang tua yang sayang banget sama anaknya gitu kan. Tapi anaknya tuh bilang, orang tua gue nggak sayang sama gue. Padahal sebenarnya orang tuanya tuh udah sayang banget. Nah, artinya intensi orang tua untuk sayang sama anaknya itu nggak cukup. Mereka harus memanage persepsi anaknya juga. Memanage bahwa anaknya tuh harus tahu bahwa gue tuh sayang sama lu juga gitu loh. Nah, persepsi ini dibuat dengan cara branding. Oke. Pertama ada yang disebut dengan personal branding, di mana setiap orang dia kan pasti ingin dirinya itu tuh menjadi seseorang yang dia udah plan sebelumnya lah. Kayak saya misalnya nih, sejujurnya saya pingin dipandang, nggak cuma dipandang ya, tapi pun saya punya intensi yang sama juga, harus sama intensi sama pandangan. Saya pingin dipandang menjadi orang yang yang mau sharing ilmu, gitu loh, yang mau bantu orang lain, dan memang saya pun punya intensi itu. Berbeda kasusnya ketika saya membuat persepsi tersebut tapi saya nggak punya intensi tersebut, itu berbahaya gitu loh. Nah, jadi dengan adanya sosial media kita bisa melakukan priming, ke orang-orang melalui story yang kita post, melalui posting-posting kita di Instagram, di Facebook, dimanapun, yang mengindikasikan itu tuh diri kita yang sebenarnya gitu loh. Itu penting banget. Nah, kenapa itu penting? Analoginya tuh mirip kayak gini deh, mirip kayak mungkin ada orang yang pengguna Apple atau anti Apple, pengguna Android gitu kan. Karena kenyataannya ternyata teknologi yang Apple itu miliki ataupun Apple itu dari sisi hardware-nya itu sama kayak Android kok, dibeli dari vendor yang sama segala macam. Iya betul. Tapi kenapa harga Apple tuh mahal? Karena brandingnya doang. Nah, kenapa akhirnya orang tuh berpikir kalau gitu nggak worth it dong beli Apple? Saya bilang itu konsep yang salah. Oke, saya mau ngambil contoh mas. Jadi gini, ada yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, kurang lebih gini. Ketika saya percaya kepada Apple, Apple sebagai brand ya, di mana Apple itu punya positioning atau memposisikan diri itu sebagai seperti ini. Saya tahu bahwa Apple percaya bahwa semua orang di dunia punya kreativitas yang tidak terbatas. Tapi permasalahannya apa? Gitu loh. Permasalahannya tidak ada tools, tidak ada alat yang mumpuni untuk mereka tuh bisa berkreativitas. Jadi kita hadir untuk memberikan alat supaya mereka itu bisa memanfaatkan kreativitasnya yang tidak terbatas itu. Nah, Apple punya belief tadi. Nah, ketika Apple berhasil membuat branding seperti itu, dan saya menggunakan Apple, saya percaya, maka apa coba? Saya tuh bakal percaya ke diri saya sendiri. Oh iya juga ya, saya tuh punya kreativitas yang tidak terbatas ya. Itu the power of branding. Kalau saya pakai Android, saya nggak punya emosi tadi gitu loh. Sedangkan emosi itu penting untuk apa? Untuk pada akhirnya saya bisa memang benar-benar menjadi orang yang memiliki kreativitas yang tidak terbatas. Makanya kenapa branding itu penting gitu loh. Nah, itu salah satu peluang yang kita bisa ciptakan gitu loh. Apakah itu dalam hal kita punya usaha, punya bisnis, ataupun personal branding, ataupun mungkin bahkan gereja, ataupun komunitas, apapun itu bisa gitu loh. Gitu. Sekarang ini kita kan di masa pandemi COVID-19 nih ya, Pak ya. Di masa ini di mana peran utama dari sosial media di masyarakat menurut kamu, Pak? Peran utama dari sosial media itu jelas adalah information distribution. Bagaimana informasi itu dapat didistribusikan ke sebesar mungkin orang, secepat mungkin. Nah, secepat mungkin itu istilahnya tuh lead time itu harus cepat gitu loh. Dari informasi ini tuh dibuat sampai tersampaikan. Nah, karena gini, sekarang kita setiap hari itu tidak menentu, bener gak sih? Kita bahkan nggak tahu minggu depan itu bakal gimana ya gitu loh. Jadi penting banget dari pemerintah misalnya atau dari manajemen di sebuah perusahaan ataupun di keluarga untuk bisa mendistribusikan informasi yang krusial itu secepat mungkin. Jadi
baru pertama kali di dalam sejarah manusia ini dapat dilakukan gitu loh. Kita ngedistribute informasi super quick dan bisa ke masa yang sangat banyak banget gitu loh. Nah memang yang harus dihati-hatikan apa oleh kita adalah memfilter informasi apa yang benar, informasi apa yang salah gitu loh. Manusia itu secara psychology mereka tuh punya yang disebut dengan negativity bias. Mereka akan condong lebih suka, lebih senang sama hal-hal yang negatif. Yeah. Oke, sebagai contoh gini, saya mau ngambil contoh. Mas Yunus setuju nggak? Kalau Mas Yunus nih lagi naik motor nih di jalan gitu kan, tiba-tiba ada orang-orang yang ngerumun. Jangan-jangan ada yang tabrakan atau apa? Pasti lihat. Ada urge, ada dorongan untuk pengen lihat nggak sih? Pengen lihat ya. Ya, karena manusia itu sangat senang sama hal yang negatif. Gitu loh. Kenapa? Karena zaman dahulu kala nih, waktu belum ada yang namanya itu perkotaan, belum ada yang namanya society, kita kan berburu binatang kan. Yeah. Kita tuh harus aware terhadap apa? Jangan-jangan harimau mau nerekam gua gitu loh. Nah harimau kan hal yang negatif kan. Makanya kenapa kalau hal yang negatif kita lebih aware. Karena ada urgency. Kalau hal yang positif nggak ada urgency. Jadi kita nggak akan tertarik itu. Makanya kenapa kita harus hati-hati banget lah sama negativity ini. Gitu sih. Okay. Dari obrolan tadi saya membayangkan gini, Pak. Apa jadinya ketika pandemik ini terjadi sosial media belum ada? Oke. Ya, jadi mungkin ini bisa balik lagi ke flu Spanyol. Oh iya. Ya, zaman dahulu kala gitu loh. Dimana pertama ketika para peneliti berlomba-lomba untuk mencari vaksin, mencari teknologi, mencari obat untuk bisa nge-solve ini semua, informasinya itu kan penting banget ya untuk dapat diketahui progresnya ataupun hasilnya oleh halayak ramai itu secepat mungkin. Nah, orang-orang nggak bisa kayak gitu, harus mouth to mouth, harus dari mulut ke mulut. Jadi misalnya seandainya nih, oh hari ini vaksin ditemukan. Mungkin kalau sekarang itu, mungkin ya dalam waktu sebulan, itu udah dapat menjangkau 75% of society in the world lah misalnya. Nah tapi kalau zaman dahulu kala, mungkin ini bisa take sampai 1 tahun gitu loh. Karena harus mouth to mouth. Bener nggak? Harus mouth to mouth. Ini yang menjadi challenge yang paling sulit. Nah tetapi kita harus lihat juga semua hal di dunia ini, mau hal yang negatif, mau hal yang positif pasti punya sisi lain. Nah, hal yang negatif pun pasti ada sisi positifnya juga. Misalnya nih, kalau nggak ada sosial media, saya sekarang mau cerita positifnya apa? Oke, positifnya adalah orang nggak akan ditakut-takuti oleh gambar-gambar yang mengerikan, oleh video-video yang mengerikan. Mungkin Mas Yunus ingat ketika awal-awal COVID ini terjadi, ketika di Wuhan waktu itu, ada banyak hoax-hoax yang kayak misalnya video nih di YouTube, ada orang yang tiba-tiba pingsan. Gitu. Itu kan membuat kita jadi takut sekali gitu. Nah, positifnya adalah kita bisa lebih calm down. Oke. Ketika ada orang lain yang meninggal, kita nggak ngeliat itu. Kita bisa lebih calm down. Betul nggak? Betul. Ya, jadi meskipun memang secara solusi, secara mitigasinya itu tuh akan takes longer time, akan takes waktu yang lama, tapi secara emotion, saya berpikir kita bakal lebih stable. Which is good dalam hal itunya. Oke. Jadi, tapi menarik juga ketika sosial media dan semua aja kita bisa bekerja di rumah juga itu ya, termasuk yang positif gitu. Pertanyaan yang terakhir ini, Ben. Terakhir ini, sebagai seorang yang bergelut di online platform dan apa sih pesan untuk para high lover semua di tengah pandemik ini, terutama dari sudut pandang bisnis dan sudut pandang rohani? Oke, dari sudut pandang bisnis dan rohani. Oke. Mungkin biar seru, gimana kalau saya coba mengkaitkan juga dengan part of psychology sama neuroscience-nya. Oke. Jadi nanti ada 4 pilar ini nih. Oke. Karena saya mau ngasih bahwa align loh, semuanya itu sama loh sebenarnya lah gitu loh. Ya. Jadi seperti ini. Pertama adalah saya ingin cerita mengenai bagaimana manusia itu merasa senang gitu loh. Kalau kita merasa senang tuh apa sih yang terjadi di otak kita? Oke. Nah, jadi sebenarnya itu ada 4 jenis hormon di otak kita yang dapat membuat kita tuh senang. Perasaan senang itu bakal berbeda-beda. Oke, ada dopamin, ada endorfin, ada oksitosin, ada serotonin gitu loh. Nah, kalau misalnya Mas Yunus nih tahu bahwa istri Mas Yunus tuh sangat sayang banget sama Mas Yunus. Nah, itu nanti bakal ada hormon oksitosin sama serotonin yang terilis gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nih ternyata kita senang gara-gara yang paling sering deh dalam keseharian kita ya, tiba-tiba ada yang ngasih kado gitu loh. Ataupun tiba-tiba kita dapat kabar kita naik gaji gitu loh. Atau apapun itulah. Nah, yang paling banyak itu adalah menimbulkan dopamin kita tuh kerilis. Jadi kita senang gitu loh. Oke. Nah, tapi seringkali dopamin ini tuh dia ngerilis
kesenangan yang salah. Oke, sebagai contoh nih, kalau misalnya kita ngelihat pornografi, terus kita ngerasa seneng gara-gara visualnya kita segala macam, itu dopamin juga. Kalau kita narkoba, itu dopamin juga. Jadi dopamin ini tuh nggak cuman kesenangan yang memang sehari-hari yang positif, tapi kesenangan yang negatif pun itu tuh dari dopamin juga. Nah, bahkan ada satu penelitian di mana ada tikus yang bagian otak yang rilis dopamin itu tuh selalu di-trigger terus supaya dopaminnya muncul terus. Dengan cara tikusnya itu harus nginjek satu tombol. Kalau dia nginjek tombol itu, dia bakal rilis dopaminnya. Nah, dia lebih memilih nginjek tombol itu. Meskipun dia udah dikasih makan, dia nggak mau makan. Akhirnya sampai dia mati nggak makan. Gara-gara dia fokusnya ke dopamin. Nah, seringkali manusia fokusnya ke dopamin gitu loh. Oke. Ketika pandemi gini banyak kesetresan di mana-mana, kita fokus mencari untuk ngerilis dopamin kita. Dengan apapun itu caranya. Masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda, betul nggak sih? Iya. Nah, ini hati-hati gitu loh. Oke, hati-hati gitu loh. Nah, karena apa? Karena pada akhirnya itu kayak misalnya, gue nggak ngapa-ngapain. Terus gue harus ngapain ya? Buka sosial media. Tapi dengan tanpa tujuan yang jelas, itu pun hal yang salah. Tapi itu bisa nge-trigger dopamin gitu loh. Kita bisa jadi senang, itu pun hal yang salah gitu loh. Nah, jadi I think pertama kalau kita tahu bahwa cara kerja otak kita itu tuh adalah kita bisa bahagia dengan adanya dopamin, tapi dopamin ini belum tentu kita bahagia oleh karena hal-hal yang memang benar-benar positif, bisa jadi hal-hal yang negatif. Kita harus mindful, kita harus melihat ini tuh kebahagiaan kita tuh semu atau tidak gitu loh. Itu dulu yang pertama. Oke? Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, Baru berikutnya itu kita harus melihat dari sudut pandang bagaimana kita harus memandang hidup ini. Nah, saya mau mengambil contoh, Mas. Kalau di economics ada satu theory yang disebut dengan broken windows. Oke. Nah, apa itu broken windows? Broken windows itu gini. Mas Yunus bayangin ya. Suatu hari ada penjual roti. Dia di sebuah toko yang gede. Nah, si yang punya tokonya dia lagi ngeladenin orang. Oke, lagi ngeladenin orang. Tiba-tiba ada bunyi kaca pecah. Si penjualnya ini dia langsung ngeliat, wah kaca gua pecah tuh. Kacanya gede banget pecah. Akhirnya dia keluar, terus dia ngeliat di sekitar. Siapa nih yang habis mecahin kaca gua gitu kan. Ternyata udah gak ada orangnya. Oke, terus gak lama kemudian kerumunan datang. Ngeliatin kaca yang gede itu yang pecah. Oke, terus di hati satu orang, dia berbicara gini. Ini hal yang bagus deh, kaca pecah ini. Kenapa hal yang bagus? Gitu kan. Karena kalau kacanya ini pecah, maka apa? Ini akan ngasih pekerjaan ke tukang kaca. Betul nggak? Oke. Kalau tukang kaca dapat pekerjaan, maka apa? Maka suppliernya tukang kaca akan dapat pekerjaan juga. Jadi hal yang bagus dong, bener nggak sih? Oke. Nah, ini disebutnya sebagai broken windows theory. Di mana orang itu akan fokus kepada hal-hal yang kelihatan kaca pecah. Maka kaca pecah berhubungan sama ada tukang kaca yang dapat pekerjaan gitu loh. Nah, tapi kenyataannya tuh gini. Kenyataannya adalah jangan-jangan yang punya toko roti ini tadinya tuh dia punya sejumlah uang yang akan dipakai untuk apa? Beli jas untuk anaknya. Buat jas untuk anaknya. Tapi karena kacanya pecah, jadi uangnya ini harus dipakai untuk beli kaca sehingga apa? Anaknya nggak jadi dibeliin jas. Kalau anaknya nggak jadi dibeliin jas, maka apa? Tukang jasnya nggak dapat pekerjaan. Kalau tukang jasnya nggak dapat pekerjaan, supplier tukang jasnya ini nggak dapat pekerjaan juga. Oke? Jadi sebenarnya hal yang negatif itu pasti ada hal yang positifnya. Hal yang positif pasti ada hal yang negatifnya. Nah, begitu pula ketika COVID ini. Oke, saya mau ngambil contoh, misalnya seperti Isaac Newton. Kalau Mas pernah dengar Isaac Newton, dia penemu teori gravitasi. Dia nemu teori ini ketika kapan coba? Ketika lagi Spanyol dulu. Spanyol. Waktu lagi pandemi, persis kayak sekarang. Karena dia nggak bisa ke Cambridge University pada saat itu, akhirnya dia berkeliling di sekitar taman gitu kan. Dia melihat ada apel jatuh. Terus dia mempertanyakan, kalau apel ini jatuh, apakah jangan-jangan bulan juga lagi jatuh sebenarnya? Cuman kita ngeliatnya aja melayang gitu. Ternyata memang betul, bulan juga jatuh. Dari sana dia membuat teori gravitasi. Nah, artinya adalah kalau nggak ada pandemi, teori gravitasi nggak akan muncul. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena si Newton dapat waktu lebih longgar, jadi dia bisa berpikir hal yang lain. Begitu pula sama sekarang. Oke, hal negatifnya adalah kita terisolasi di rumah masing-masing. Nggak bisa beribadah, nggak bisa bekerja. Mungkin ada yang dipecat dari pekerjaannya. THR nggak cair gitu kan. Gaji dipotong gitu loh. Ya, itu hal yang negatifnya.
Tapi lagi-lagi manusia kan cenderungnya sama hal yang negatif. Kalau ngeliat dari bagaimana psikologi manusia kan. Nah, ingat loh, ada hal yang positif sebenarnya dari hal yang negatif itu. Kita harus lihat di mana gitu. Jangan sampai terkecoh sama hal yang negatif tersebut. Misalnya saya pribadi, kalau saya akhirnya dengan saya di rumah, biasanya di kosan, biasanya saya itu setiap Sabtu Minggu itu bolak-balik Jakarta Bandung. Di jalan itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam lah bolak-balik. Sekarang 8 jam itu saya bisa pakai buat hal yang lain gitu loh. Saya jauh lebih banyak baca buku, saya jauh lebih banyak merenung juga gitu loh. Saya jauh lebih banyak berdoa, banyak hal yang saya dapat lakukan. Nah, kesempatan ini gak akan bisa muncul kalau nggak COVID. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa gini. Kalau misalnya kita ngelihat dari hidup kita, hidup kerohanian kita bahkan gitu kan. Lah, ini serba tidak pasti gitu loh. Tapi betul kata Tuhan bahwa apa? Bahwa selalu ada maksud, gitu loh, selalu gitu loh. Tinggal masalahnya adalah apakah kita bisa melihat gitu loh maksud tersebut. Rancanganku adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Iya, betul gitu loh. Itu tuh pasti ada. Tapi lagi-lagi manusia selalu terkecoh sama negativity. Bobot dari negativity lebih besar, gitu loh, dibandingkan positivity. Jadi jangan sampai terkecoh gitu loh. Jadi kita harus melihat maksud Tuhan tuh apa sih? Kamu dikasih keadaan seperti ini, gitu loh. Jadi menurut saya saat ini itu kesempatan untuk kita itu bisa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita, atas diri kita, gitu loh. Itu tuh hal yang sangat penting banget. Nah, baru kalau kita udah tahu hal tersebut, baru kita ngomongin yang lain, misalnya ngomongin soal bisnis. Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita udah dapet hal tersebut, mau kita dipecat kek, mau kita nggak THR nggak cair kek, bagi kita udah cukup yang Tuhan kasih karunia itu udah cukup gitu loh. Nah, maka kayak saya pun sekarang nih, pekerjaan yang saya miliki, saya melihat ini sebagai bonus dari Tuhan. Gitu loh. Saya bahkan udah bilang ke pasangan saya juga, saya udah siap sama apapun yang terjadi. Mau saya sampai akhirnya tuh nggak bisa kerja lagi, mau saya nggak punya uang sama sekali, itu tuh bonus sebenarnya. Bonus. Jadi baru setelah kita merasa bahwa Tuhan itu baik sama kita, ini semua tuh kehendak Tuhan, baru kita ngomongin soal hal yang lain gitu loh. Bisnis segala macam itu bonus. Nah, lagi pula saya pribadi sekarang melihatnya juga kayak bisnis itu sebagai alatnya Tuhan juga. Kalau saya nih di kantor nih, saya tuh benar-benar kayak seminggu sekali saya bakal ketemu sama direct report saya gitu loh, bawahan saya gitu kan, untuk ketemu meskipun online gitu kan. Nanya kabarnya dia gimana segala macam. Nah, bagi saya bisnis itu adalah sebuah apa? Adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa apa? Bisa membagikan the way of life. Tentunya dari yang Tuhan ajarkan gitu loh, Mas. Nah, jadi saya melihat bisnis saat ini sebagai sebuah bonus yang Tuhan tuh kasih bagi kita, dan itu nggak abadi juga sebenarnya gitu loh. Jangan depend on itu. Kita harus depend on Jesus gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya melihatnya sih seperti itu gitu loh. Kalau dalam kondisi seperti ini. Nah, lagi pula saya percaya kok COVID ini akan beres segera. Ekonomi akan revive perlahan. Itu pasti. Pasti. Nggak ada yang meragukan. Saya yakin nggak ada yang meragukan. Gitu loh. Itu pasti. Gitu. Oke, terima kasih Petra untuk obrolan yang mencerahkan kita semua. Dan sambil kita menunggu, saya menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Aurel yang akan diiringi oleh Gilbert. Silahkan. Banyak perkara yang
All Toys, toko mainan berkualitas dengan harga terjangkau. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90-92 Bandung. Kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. All Toys menyediakan mainan segala merek dan terlengkap. Datang dan buktikan. Ingat anak, ingat All Toys. Ya, terima kasih Aurel, terima kasih Gilbert. Pujian yang sungguh menguatkan kita semua. Dan sebentar kita akan menyimpulkan obrolan kita tadi. Silahkan Petra, simpulkan obrolan kita tadi. Oke, kesimpulannya gini. Jadi yang pertama, kita sepakat bahwa sosial media punya peranan yang sangat penting nih, terutama di tengah pandemik. Oke, sebagai information distribution. Nah, poin yang kedua adalah ingat bahwa kita itu akan dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita lihat di sosial media tanpa kita sadari gitu loh, karena ada unconsciousness tadi. Oke. Nah, yang berikutnya, manusia kan memiliki negativity bias nih, di mana manusia akan lebih tertarik dan akan lebih terpengaruh oleh hal yang negatif. Jadi jangan sampai konten-konten yang kita lihat di sosial media yang negatif itu lebih besar jumlahnya dibandingin yang positif. Karena apa? Pada akhirnya kita akan bisa merasakan negativity tersebut gitu loh. Oke? Itu akan mengecohkan apa? Mengecohkan happiness kita, mengecohkan rasa damai sejahtera kita gitu loh. Karena kita ditakut-takuti oleh negativity. Nah, yang berikutnya lagi adalah jangan percaya sama apa yang kita rasakan, terutama ketika kita merasakan hal yang negatif. Karena seperti yang Tuhan katakan bahwa rancangannya itu adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera, oke, bukan rancangan kecelakaan. Jadi di setiap hal yang negatif selalu ada hal yang positif. Mirip kayak broken window theory tadi. Tugas kita adalah untuk mencari tahu hal apa sih yang Tuhan tuh inginkan gitu loh di tengah-tengah negativity yang terjadi di sekeliling kita. Oke, lagi pula yang terakhir, cepat atau lambat COVID ini tuh akan berakhir. Ini nggak akan terjadi selama-lamanya gitu loh. Akan berakhir. Oke, di mana economics akan pulih meskipun akan gradual. Oke. Dan juga kita harus tahu, bahkan kalau yang harus terjadi pun adalah sesuatu yang paling buruk sekalipun, tenang. Selama kita jadi anaknya Tuhan sayang sama kita, udah cukup kan, gitu loh. Jadi semuanya itu bonus sebenarnya, gitu sih. Itu adalah kesimpulannya. Oke, sungguh menguatkan semua ya. Kita dikuatkan oleh obrolan kali ini, dan saya akan mengajak teman-teman High Lover untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami berada di situasi yang mungkin tidak mengenakkan, tapi kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami yakin bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Secara khusus ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka-mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang, berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang dalam masa kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, penghiburan yang sejati. Mereka yang sedang mengalami situasi yang sulit, Tuhan melepaskan, memberikan jalan keluar bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang bisa melihat sesuatu yang positif di dalam keadaan yang negatif ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan Tuhan, dan kami yakin Tuhan memulihkan Indonesia. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, para medis Tuhan. Engkau memberkati mereka, perawat dokter yang ada, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintah kami ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo High Lover, sampai di sini obrolan kita di dalam High Show, semakin berakal semakin beriman.
Dan jika ingin mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut lagi, dapat menghubungi kami atau menulis di komentar di channel ini, atau mengirim WA kepada kami di 081321314688. Syukur pada Allah. Deo Gracias.